Halo sahabat bicara, ketemu lagi dengan Vira di podcast Sabi. Sahabat bicara semua, kita bahas di sini. Sahabat bicara, Indonesia sudah lama dikenal sebagai negara agraris. Tanahnya yang subur, bisa untuk ditanami banyak berbagai jenis tanaman. Dan di sini Vira sudah tidak sendiri lagi karena sudah ditemani narasumber. Di sini ada Kak Adam Yanuar. Selamat datang di podcast Sahabat Bicara, Kak Adam Yanuar. Seorang ketua tim kerja kelompok Tani Hutan Kumbang. Iya. Terima kasih sudah datang, sudah main-main di podcast Sabi kali ini, Kak. Bicara tentang pertanian gitu. Sudah berapa lama nih Kak Adam menggeluti dunia agriculture gitu ya, Kak? Iya, bisa dibilang agrikultur. Saya dari tahun 2017 akhir sih, Kak. Oke. Itu apakah ketertarikannya dari komunitas atau browsing-browsing di internet gitu? Dari komunitas. Itu perkumpulan teman-teman gitu, Kak? Iya, ada namanya ini namanya MPLKK, Masyarakat Pecinta Kali Krukut. Oh, jadi ini Krukut di Jakarta Selatan, Iya. Jagakarsa. Itu awalnya karena ngelihat ada tanah lapang atau gimana tuh? Kalau MPLKK tadinya fokusnya bersih-bersih kali. Oke. Bersih-bersih yang ngalun sebutan mereka gitu, Ngalun. Iya. Itu bahasa daerahnya tuh, Kak? Iya, pakai ban pinggir kali, bersihin sampah gitu. Nanam-nanam pohon pinggir kali. Dari situ sih. Terus akhirnya ke pinggir-pinggir kali nanamnya. Oke. Sampai akhirnya bareng temen di sana sama banyak anak mudanya atau banyak seumuran Kakak saat itu. Itu saat kuliah atau gimana tuh, Kak? Saat sambil kerja sih. Oh, sambil kerja. Dan sampai akhirnya terbentuklah kelompok Tani Hutan Kumbang ini. Iya. Dari tahun 2017 tadi, Iya, Kak? terbentuknya 2019. Oh, terbentuknya 2019. Apa yang kemudian menjadi trigger untuk membentuk kelompok Tani Hutan Kumbang ini? Satu, kita dapat kebebasan lahan. Oke. Satu, di Srengseng Sawah kita dapat kebebasan lahan lumayan besar, jadi kita harus banyak teman juga buat bareng-bareng garap lah gitu. Kita dapat lahan 1,5 hektar. 1,5 hektar itu luas banget ya, Kak? Lumayan. Kalau oke, lanjut, Kak. Tanamannya berarti banyak tuh, Kak? Banyak enggak, tadinya itu lahan tidur lah, Kak. Lahan tidur tuh gimana tuh, Kak? Bekas rawa, cuman nggak ada tanaman apa-apa, bekas tempat sampah gitu. Terbengkalai gitu. Cuman nggak ada pohon sama sekali. Kita dapat lahan mentah jatuhnya. Oke, jadi 1,5 hektar itu akhirnya sekarang diisi ada berapa petani di sana, Kak? Sekarang ada sekitar 16. Sekitar ada 16 petani. Itu berbagai jenis kalangan gitu, Kak. Dari petani muda, milenial sampai yang senior juga ada di sana. Tanaman favorit atau tanaman yang paling gampang dulu nih, Kak, buat ditanam tuh apa, Kak? Tanaman paling gampang. Tanaman paling gampang kayak sawi, kangkung. Paling gampangnya karena paling cepet atau Satu bibitnya? itu bisa ditanam di rumah. Nggak perlu repot-repot banyak pupuk, nggak perlu gitu. Awalnya dapat bibit, tadi sempat mention juga tentang pengepul. Pengepul itu untuk ngebelinya ya, Kak? Iya, itu kita untuk bibit. Kita kan produksi bibit alpukat Cipedak. Kita produksi. Nah, itu di awal-awal kita produksi kan anak-anak muda mikirnya ya yang penting kegiatan ini jalan, nggak apa-apa ada yang beli. Akhirnya itu ketemu pengepul itu. Dan dia berani beli skala besar gitu. Biarpun harganya nggak terlalu mahal, yang penting kita bisa buat muter lagi buat beli pupuk, buat beli sekam dan lain-lain. Dari sekian banyak profesi gitu, Kak, kemudian Kakak tertarik menjadi petani milenial. Apa yang kemudian Kakak pengen menggeluti gitu dunia petani milenial ini? Ayah saya punya pohon alpukat. Di rumah, Kak? Di sekitar rumah punya pohon alpukat, dan tetangga-tetangga saya juga banyak yang punya pohon. Saya liatin dari kecil, mereka kalau panen itu besar banget keuntungnya. Kalau untuk alpukat Cipedak, alpukat Miki itu di supermarket bisa 70.000 sekilo. Dari situ saya tertarik buat bibitin alpukat terus. Itu di rumah tuh ada satu pohon atau ada banyak? Satu pohon. Tapi memang selalu berbuah? Iya, setahun bisa 2 kali. Dan kemudian akhirnya pohon itu jadi apa ya, motivasi Kakak untuk menjadi petani milenial? Dan karena harganya mahal kan. Harganya mahal.
Karena yang saya tahu kalau beli alpukat itu alpukat lokal paling ya sekitar 20.000 sekilo. Setelah saya tahu ini harganya gila di pasar. Oh jadi ya. ada potensi marketnya, Iya. kemudian akhirnya digoreng lah gitu ya, Iya. goreng dalam tanda kutip Iya. gitu. Dan sampai akhirnya bergabung di membentuk komunitas kelompok tani hutan kumbang. Itu kenapa dinamakan kelompok tani hutan kumbang? Mungkin ada cerita atau ada kita itu soalnya awal mulanya itu kan tanah itu kan tanah lahan tidur ya, dan itu dikuasai oknum lah. Ada pembuangan sampah ilegal gitu Kak, tapi dijagain sama preman-preman. Nah itu kita buat KTH itu, tapi kita udah disetujuin sama dinas, dan kita dibantu sama purnawirawan tentara, purnawirawan TNI. TNI itu di Sikon 14 namanya, dia konstruksi. Nah itu kita ngambil filosofi kumbangnya dari dari TNI, dan kita awal buka lahan itu emang bener-bener rame banget sih. Rame di tahun 2017 itu Kak? Enggak, di 2019 awal. 2019 awal. Setelah kita pindah dari MPLKK itu. Ya akhirnya kita garap barang-barang itu. Gimana respon masyarakat di tempat sekitar itu Kak? Serengseng sawah. Alhamdulillah baik sih. Banyak ada yang akhirnya ikut juga. Ya, karena jadi 16 orang itu rata-rata jadi orang situ semua. Oh iya ya, jadi kayak sore atau pagi sambil olahraga gitu ya Kak. Kalau Kakak sendiri biasanya apa ya ibaratnya macul atau maculnya tuh di jam siang atau jam sore? Pagi sama sore. Pagi sampai sore, gas terus, tapi siang istirahat ya? Siang istirahat. Dan akhirnya kemudian memiliki dampak positif dari masyarakatnya sendiri gitu. Untuk profitnya sendiri nih Kak, sebelum ke profit ya, dari proses menanam terus kemudian panen itu, atau awalnya tuh cari bibit dulu ya Kak? Itu ada kesulitan tersendiri nggak Kak? Kita kan awalnya produksinya di pinggir kali ya, sebelum di KTH. Jadi kalau di KTH sebenarnya kita udah punya banyak pohon, tinggal dipindah aja. Kalau di KTH itu 1,5 tahun Kak. Apa tuh struggle-nya? Ngolah lahannya sampai bisa ditanam gitu loh. Jadi apa sih Kak ngolah tanahnya itu digerus atau di? Iya, sampahnya dipisahin di satu titik. Kita sampai nyewa kayak traktor gitu-gitu buat ngegemburin tanahnya. Kita bikin kolam-kolam ikan, kan kita ada perikanan juga. Itu 1,5 tahun sih prosesnya. Ini agak apa ya, kalau bahasa Jakselnya mungkin ya agak unpredictable gitu, karena di daerah Jakarta masih bisa bertani gitu kan. Dan ini suatu apa ya, hidden gem kalau Vira bisa bilang gitu ya Kak. Dan sangat menginspirasi. Dan ternyata semudah itu Kak untuk menanam di perkotaan. Nggak semudah. Nggak semudah itu? Iya. Apa yang ngebikin kemudian nggak semudah itu ternyata? Panasnya Kak. Suhunya? Iya, panasnya. Kalau dapat lahannya kayak lahan yang saya dapat itu kan mentah awalnya ya. Lahannya benar-benar susah lah. Kita makanya dibantu juga pakai alat. Di awal kita pakai alat, bersihin sampahnya, misahin sampahnya, sampai kita pupuk. Kita bikin pupuk sendiri sampai gitu lama. Oke, bikin pupuk sendiri Kak? Kita produksi sendiri. Pupuk itu kalau ini ada pupuk kompos gitu-gitu? Iya, kita kompos sendiri. Itu bikinnya di Jakarta juga atau? Di KTH Kumbang. Oh, di KTH Kumbang itu sendiri? Udah ada mesinnya sekarang, udah mesin caca gitu. Canggih, berarti udah ada teknologinya juga. Udah. Ini sahabat bicara, nanti kita juga akan ngebahas bagaimana peranan modernisasi terhadap teknologi dengan petani ini. Kemudian bagaimana Kakak meyakinkan teman-teman Kakak, para pemuda petani milenial untuk yuk jadi petani bareng sama gue gitu. Mereka emang tadinya nyaman nongkrongnya kayak di pinggir kali gitu, sampai pulang kerja ngopi di pinggir kali karena ada komunitas MPLKK itu ya. Lama-kelamaan memang banyak kan teman-teman yang datang dengan sendirinya ya. Tapi kalau untuk yang nyari yang konsisten ya itu saya semangatinnya pakai ya alpukat itu tadi. Alpukat itu? Betul. Ada buahnya Kak? Iya, panen itu kalau alpukat setahun berapa kali sih Kak? Dia tuh continue, jadi kalau misalkan udah berbunga, nanti bunga yang kita panen nanti dia nongol lagi, berbunga lagi, terus-terusan jadi dia. Terus-terusan. Jadi nggak yang kayak di rumah aku tuh ada pohon rambutan, ada 2, tapi memang selalu berbuah setiap bulan Januari aja gitu Kak? Setahun sekali. Kalau alpukat enggak. Dia bisa kapanpun gitu. Iya, jadi kalau hitungan dipanen habis ya, itu setahun 2 kali berarti 6 bulan. Karena dari bunga ke buah yang udah siap petik 6 bulan. Oke, jadi banyak dan sekali panen juga banyak jumlahnya banyak, gitu ya. Banyak.
Dan kalau aku lihat juga ada saung edukasi di KTH itu ya Kak? Iya, karena kadang kita ada workshop kecil gitu buat anak-anak sekitar aja sih Kak, buat teman-teman SD, TK gitu, buat ngadain kayak nanam bareng sama ibunya gitu-gitu. Oh menarik ini. Workshopnya bentuknya kegiatan menanam, terus Kegiatan selain itu menanam, apa kegiatan ada composting kadang. Composting tuh berarti medianya tuh apa tuh Kak, gimana? Bikin kompos lah, ngajarin mereka bikin kompos dari sampahnya mereka gitu, sayur-sayuran bekas, makanan-makanan, dari cacahan-cacahan sampah-sampah daun di teras gitu. Dan gimana setelah para peserta mengikuti workshop dari saung edukasi itu? Banyak yang ini sih, banyak banget yang datang lagi jadinya. Banyak banget yang Iya. datang lagi ya, dan menarik juga tadi dari TK kemudian sama orang tuanya Iya. sampai yang Sampai yang dewasa juga. sampai yang dewasa juga. Yang dewasa itu apa ya, workshopnya sama juga atau ada? Enggak, kita lebih ke itu sambung okulasi. Okulasi apa? Okulasi alpukat mentega itu, alpukat koki. Oke. Kan itu melewati proses okulasi, nggak dari biji kita tanam terus langsung kita tanam ke tanah, enggak. Oke. Berarti selain menjadi bisa menjadi mata pencaharian ketika petani milenial dengan adanya saung edukasi juga bisa menjadi kegiatan sosial gitu kan? Iya betul. Dan apa aja yang petani saat ini bisa dapatkan dalam bentuk benefitnya? Banyak sih Kak. Dari teman-teman yang datang satu, terus dari kadang nih kita kalau dari dinas gitu kita diinfo Kak, kalau misalkan teman-teman ada setahun sekali biasanya ada tuh kayak pelatihan apa nih, siapa yang mau berangkat misalnya. Dari dinas ngasih info dari, terus kita jalan berapa orang, nanti kita gantian, nanti ada pelatihan pupuk, ada pelatihan lebah misalnya, pelatihan bambu, itu tiap tahun pasti ada sih. Itu Kak Adam pernah berangkat? Yang paling seru pelatihan apa tuh Kak? Trigona sih. Trigona? Iya, itu lebah. Ngapain tuh Kak? Iya, kita belajar budidaya itu. Budidaya lebah itu berarti madu kan? Iya, lebah. Terus Trigona. kemudian Kak Adam dan teman-teman ada kepikiran juga buat jadi peternak, petani Ada, lebah? udah ada. Udah ada di KTH? Udah mulai. Udah mulai. Banyak Kak itu lebahnya? Baru 3 sih, 3 induk. 3 induk. 3 induk itu berarti meliputi ribuan lebah gitu. Jadi satu induk itu kan bisa 1000 lebih lebah gitu. Oke, dan itu kalau main sama lebah harus pakai apa? Iya, Sweat yang putih gitu-gitu kan? Kalau kita pakai ini sih biasanya minyak telon, autan gitu. Pernah disengat lebah nggak Kak? Iya, pasti. Dan itu nggak bikin kapok untuk kembali terjun di dunia perlebahan ini gitu ya? Oke. Kemudian juga tadi kita ngebahas tentang keuntungan petani milenial, bahkan ada pelatihan juga ternyata dari instansi terkait gitu ya. Marketing atau menggunakan teknologi tertentu nggak sih Kak? Kayak tadi yang Kakak bilang adanya traktor, terus juga adanya buat bikin composting. Teknologi apa aja tuh kayak yang digunain di KTH? Ada traktor untuk penjualannya, untuk produksi. Kalau untuk produksinya tuh kayak traktor, mesin cacah, kayak apa ya, mesin pelet, mesin pembuat pelet gitu. Mesin-mesin produksi ada kita. Pelet itu kan bukan buat makanan Ikan, kan kita ada perikanan. Oh iya Kak? Iya, kita ada perikanan. Jadi ada pertanian, ada lebah, composting, sampai ada perikanan. Iya. Berarti banyak, ada maksudnya ada kolam ikan gitu kan di sana? Iya, kita bikin empang-empang gitu. Ada ikan apa aja Kak? Bawal. Ikan bawal? Ikan bawal paling banyak. Ada mujair Kak? Mujair ada. Mujair, gurame. Tapi yang paling banyak karena udah ada pasarnya bawal. Oh, jadi bahkan udah ada peminatnya tertentu? Iya, kalau makanya kita banyakin karena udah ada pasti yang beli Kak gitu. Oke. Itu kolamnya sendiri berapa luasnya Kak? Kolamnya ada 9. 9 empang. 9 empang Kak. Itu empangnya terbuka buat umum gak Kak? Bisa buat mancing? Enggak. Buat produksi kita. Terus itu mancinginnya itu pakai pancing atau pakai jaring langsung? Pakai jaring, kita per 3 bulan sekali sortir. 3 bulan sekali sortir. Itu kemana aja tuh bawalnya Kak? Paling Kalau jauh bawal, kalau bawal paling jauh Ciseeng paling enggak? Ciseeng tuh daerah mana ya? Bogor. Oh Bogor. Iya. Itu jauh sih Kak. Ya, lumayan. Berapa kilo tuh Kak? Maksudnya ikan bawalnya ada berapa kilo? Lumayan bisa. 9 kolam. Enggak, kalau ngirim enggak dikit, kayak paling semobil bak 50 kiloan, 56 kiloan gitu. Karena buat mancingan kalau bawal. Target pasar kita dapetnya yang mancingan. Oke.
Dan tadi juga bicara pengepul, berarti kan udah ada market, udah ada pembelinya tersendiri gitu Kak. Itu gimana Kakak akhirnya awalnya gimana Kakak bisa menemukan pembeli yang berarti kan konsisten kan? Akan selalu ada pembeli yang jumlahnya banyak. Tadi juga sempat cerita kebun kacang, terus yang beli tuh ibu-ibu pasti akan ada beli kacang dalam jumlah yang nggak sedikit. Itu gimana Kakak bisa menggait pasar, menggait market? Kalau yang jatuhnya yang belinya bibit alpukat ya, kalau itu kita udah kenal sebelum kita di KTH, kita udah kenal lama sama Pak Haji Yunus namanya. Pak Haji Yunus. Iya, Pak Haji Yunus. Okay. Dia memang responnya baik gitu ngeliat anak-anak mau bibitin, dan dia juga emang penjual bibit yang lumayan besar lah sekarang. Akhirnya kita yang penting kalau kata dia yang penting masuk spesifikasi yang gue jual, kata dia gitu, gue beli pokoknya gitu. Okay. Masuk grade-nya, dia mau bibit kayak gini, bentuknya kayak gini, ukuran batangnya segini. Kalau kita udah oke, pasti dia beli sebanyak apapun gitu. Oke, berarti Pak Haji Yunus juga yang berperan dalam di KTH dan penjualan ini gitu ya. Iya, untuk alpukat Cipedaknya. Alpukat Cipedak. Berarti banyak banget tanaman. Tadi juga bisa nanam bunga juga katanya di KTH. Iya, ada bunga. tanaman Karena kan bunga. kita miara lebah. Jadi kita harus nanam bunga buat makannya dia. Oh, bunga apa tuh Kak? Ada matahari, batavia, santos lemon, banyak sih Kak. Banyak. Dan itu tumbuh Kak? Tumbuh. Karena setahu Vira kan kalau bunga tuh biasanya banyak di daerah Bandung gitu kan, yang suhunya adem gitu, dan di Jakarta bisa tumbuh tanaman bunga. Tapi harus dengan perawatan yang intensif gitu ya. Iya, awalnya emang intensif. Jadi pengen nanam Kak Vira Kak. Cuma Vira nggak mau nanam sendiri. Vira mau ngajak teman-teman di sini. Ada Jal. Lu kalau mau nanam apa Jal? Jagung. Ini Jambu merah. Doni mau nanam apa Don? Cabe. Bang Rian? Mau nanam pepaya maksudnya. Mau nanam pepaya. Yang paling gampang tadi ada cabe, ada pepaya, terus ada juga tadi jambu merah. Yang paling gampang nanam apa Kak? Nanam pepaya sih paling gampang. Pepaya? Iya. Pepaya ya Kak, pepaya yang beneran ya Kak. Vira pernah nanam di rumah tuh, nanamnya tuh 2021 daun bawang. Bawang daun. Ternyata semudah itu ya Kak. Jadi kayak Mama Vira beli daun bawang di pasar, terus sisanya tuh disimpan, cuma dikasih di air dan itu bisa tumbuh sendiri gitu Kak. Dan ada filosofi tersendiri nggak sih Kak, bahwa anak muda nih jangan cuma bisa memakan aja tapi juga harus bisa menanam gitu. Kalau dari saya sih, kalau nanam memang kemauan ya Kak, kemauan teman-teman muda. Tapi kita kan udah jelas lah di Jakarta kan memang panas banget ya. Masa kita nggak mau nanam satu pohon aja buat kita sendiri lah gitu. Paling nggak, kalau nggak mau nanam pohon yang kecil ya nanam yang pohon yang menghasilkan aja, kayak tadi jambu boleh menghasilkan. Alpukat boleh, mangga boleh, asal kita nanam aja. Tapi gimana kalau di perkotaan mereka medianya terbatas gitu? Kan bisa pakai pot. Ada namanya tabulam pot, tanaman buah dalam pot. Itu ada beberapa booster namanya. Booster tanaman itu biar memaksa dia berbuah di dalam pot. Itu kan ada Kak. Jadi kita nggak perlu pakai lahan besar, pakai pot-pot besar aja gitu. Nah itu biasanya tanaman apa yang di dalam pot itu Kak yang rekomen nih untuk mau menjadi petani pemula gitu? Kalau untuk tanaman buah yang rekomen tuh kayak alpukat nggak apa-apa, alpukat, mangga. Kalau jambu jangan kayaknya kalau jambu. Terus kalau jambu ini boleh, jambu kristal. Ya, jambu kristal itu tahan kuat lah. Kalau di pot juga bisa berbuah gitu. Ya itu paling. Itu nanamnya dari biji atau dari bibit tuh Kak? Kalau mau dibuahin di pot lebih baik beli di pembibit. Oh gitu. Iya, kalau mau dari biji ya nanam dari biji dulu, nanti bawa ke pembibit. Nih gimana Pak, kita sambung apa gimana, belajar okulasinya lah gitu. Ini udah profesional banget ya. Tadi gue bahasnya pohon, karena kelasnya Vira kayak masih sejauh nanam kangkung. Nanam melanjutkan daun bawang, tapi dapat kayak rasa pencapaian yang puas sih Kak ketika bisa menggunting daun bawang tanaman sendiri, kemudian dijadiin makanan buat telur dadar. Itu kayak ada rasa kebanggaan tersendiri, dan ternyata menjadi petani membutuhkan skill sabar yang banyak ya Kak.
Sabar ya. Sabar. Pasti kalau sabar. Karena dari mulai tadi penggarapan tanah, pengomposan, sampai akhirnya menunggu panen, belum lagi juga harus buahnya udah banyak dikemanain gitu kan Kak. Udah gitu nanti dapat pasar harganya yang murah, itu kan harus sabar-sabar Kak. Betul. Jika dahulu panen jual pasar kan biasanya kan dijual keliling gitu kan Kak. Terus di sekarang ini ada nggak sih yang inovasi yang Kakak terapkan di KTH sama teman-teman? Saya sama teman-teman KTH bikin kayak ini. Jadi kalau di satu kecamatan kita tuh udah pernah ngumpul lah beberapa petani kayak campur kayak hidroponik segala macam. Itu kita namanya bikin majelis sayur. Majelis sayur. Majelis sayur itu ngirimnya ke satu supermarket kecil di Jagakarsa. Oke. Di satu supermarket itu kebutuhannya kita list dulu Kak di awal. Nanti dari misalkan kita sekarang ada 7 petani nih Kak. Termasuk KTH Kumbang. Jadi kalau si supermarket ini minta misalkan daun bawang, nanti kita dari 7 ini komunikasi Kak. Siapa yang punya daun bawang di minggu kedua misalnya. Nanti si supermarket ini minta sawi, siapa yang bisa nyediain sawi. Jadi kita saling tuker-tukeran aja Kak. Saling mengisi lah permintaan si supermarket ini. Terus kita juga buka all shop gitu Kak. Banyak berarti petani-petani di Jagakarsa tergabung di majelis sayur itu dan banyak sayuran yang kemudian apa ya didapatkan inovasinya gitu. Betul. Ini berarti peran pemuda juga peran pemuda terhadap hidupnya bangkitnya petani milenial ini juga penting gitu ya Kak. Ini sejalan dengan salah satu yang baru saja Pak Ganjar lakukan di daerah Bali, di mana Pak Ganjar mengapresiasi petani muda dan ini dilihat sebagai politik pangan yang menjanjikan sebagaimana tadi majelis sayur juga yang Kakak mention tadi. Dan di Bali di mana ada puluhan petani muda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di desa Gablek di Bali di bulan Oktober kemarin tepatnya tanggal 8, dan di sana diterapkan apa ya smart farming dan juga smart teknologi di untuk pertanian gitu Kak. Di antaranya kalau smart farming itu mereka menjaga budaya di daerah masing-masing, terus juga ada smart farmer dan petani menjadi apa ya termotivasi menggunakan teknik tumpang sari dan bertani organik serta pertanian yang ramah lingkungan. Eko apa Kak berarti itu? Eco friendly untuk pertanian gitu. Itu diterapkan juga nggak Kak di KTH? Kita nggak pakai pestisida ya sama. Oke, kita nggak pakai pestisida. Kalau kita alasannya karena kita juga miara lebah di awal. Karena kan kalau lebah makan bunga yang kena pestisida dia bakal sakit. Kedua kita tumpang sari, kita dari awal pakai tumpang sari juga. Karena jadi kalau misalkan ya kan lahan di Jakarta susah ya, 1,5 hektar itu kan kita nggak semua untuk pertanian Kak. Ada perikanan, ada buat bikin kompos. Jadi kalau pertaniannya kita tumpang sari. Misalnya sebelahnya alpukat kita ada daun bawang, ada sawi, ada kita campur-campur aja. Oke, dan melanjutkan juga tadi di Bali Pak Ganjar juga berdiskusi bersama para pemuda, petani muda di sana bahwa bukan hanya belajar bercocok tanam namun juga mengenai tadi pemasaran, packaging dan juga menghitung secara skala ekonomi. Ternyata itu juga perlu juga ya Kak, karena setelah panen harus packagingnya seperti apa, menarik. Betul. Dan di KTH juga Kak? Iya, jadi kalau di KTH juga begitu, kalau nggak gitu nggak teratur Kak. Misalkan satu bedengan ini kita bedengan itu olahan tanah yang biasanya kalau digarap, iya lurus-lurus gitu. Nah, itu nanti kita setting nanamnya berapa biar kita bisa panen tiap minggu berapa. Jadi nanamnya ditata dulu, nggak semua langsung dibrek tanam enggak. Jadi kita perhitungkan juga. Ada skala tertentu gitu. Ada skala tertentu. Kalau untuk pupuk juga ada skala tertentu. Jadi gitu. Oke, jadi poinnya adalah kita harus bisa control the food, terus juga kita bisa harus control the people dan juga kemudian bisa mengkontrol the nation gitu ya Kak. Lanjut, adakah tips dan trik tertentu Kakak sebagai pengalaman menjadi petani milenial, tips dan trik untuk para petani yang baru mau mulai nanam-nanam kayak Vira gini kan, kayak baru cuma ada kemauan gitu. Ada kemauan tapi harus gimana gitu. Adakah tips dan trik tertentu dari Kak Adam? Kalau yang baru ada kemauan terus pengen nanam ya ngelihat di dapur aja ya, ada kayak tadi Kak Vira bilang ada bekas punya mama, ada daun bawang, ada kayak potongan bawang segala, itu coba ditanam aja di polybag dulu di rumah. Dan harus sabar.
Sabar, pastinya harus sabar. Jangan lupa disiram. Jangan lupa disiram. Itu bisa nggak sih Kak ngajak ngobrol tanaman? Pernah nggak Kak kadang ngajak ngobrol tanaman gitu? Enggak sih kalau ngajak ngobrol. Oke. Karena ada pernah ada yang bilang katanya tanaman tuh harus diajak ngobrol karena Iya, mereka juga betul. hidup. Betul. Itu bisa ya Kak? Bisa. Untuk tanaman hias mungkin Iya, ya. Tanaman favorit Kak Adam di KTH apa? Alpukat. Alpukat itu. Selain alpukat Kak. Selain alpukat ada namanya buni keraton. Itu tanaman hutan. Cuman saya suka karena dia banyak ngundang burung sih. Banyak ngundang burung ke KTH. Oke. Dan kemudian tadi banyak juga tanaman yang ditanam di KTH. Apa harapan atau pesan ke Adam terhadap apa ya, bahwa menjadi petani milenial ini menjanjikan loh ketika kita bisa melek mata, kita bisa mengajak sesama, terus kita bisa bekerja sama dengan stakeholder terkait. Itu apa harapan Kakak? Kalau harapan saya sekarang kan kalau saya di tanah dinas ya, harapan saya pastinya punya tanah sendiri dong buat berkebun. Kalau saya sama teman-teman harapannya lebih banyak lagi teman-teman yang ikutlah ke pertanian atau perkebunan. Kalau memang mereka sambil kerja atau gimana, ya kalau sambil kerja bisa bayar orang buat bertani apa enggak gitu. Bayar orang buat bertani. Yang penting pertaniannya itu jalan Kak. Gitu. Tadi juga Vira juga cerita tentang Pak Ganjar yang concern dengan dunia pertanian milenial bahkan sampai ke Bali gitu kan. Apakah Kakak kemudian melihat adanya peranan pemimpin gitu, yang sosok pemimpin yang memiliki ketertarikan dan mau terlibat dengan petani milenial, ini adalah suatu hal yang bisa didukung nggak? Bisa. Yang penting ke anak mudanya juga. Kalau ada yang dukung terus anak muda yang malas-malasan juga nggak bisa juga. Iya betul. Berarti sosok pemimpin yang bisa didukung dan juga pemudanya sendiri harus ikut bergerak gitu ya Kak. Kalau didukung doang nggak digerakin juga pertaniannya. Jangan kayak mental seremoni Kak gitu. Mental seremoni? Iya. Jadi kalau petani-petani ini kalau ada orang-orang datang, orang-orang besar datang, mereka panen bareng ya, mereka panen bareng aja udah. Setelah panen bareng kelar udah, mereka nggak ngelakuin pertanian lagi. Jadi bukan hanya selebrasi juga, tapi juga pentingnya untuk merawat bersama para petani milenial lainnya gitu. Dan ini pembicaraan yang yang sangat inspiratif, karena Vira juga mau kembali menanam lagi deh nih abis ini di rumah. Mau cari lagi daun bawang. Terus kemudian Vira tuh sampai pernah di tahap yang scrolling di YouTube cara menanam karena di lingkungan yang kurang tertarik dengan pertanian, jadi harus menghidupkan nyawa-nyawa bertani sendiri gitu. Terima kasih banyak Kak Adam atas waktunya berbincang-bincang di podcast Sahabat Bicara kali ini. Dan Sahabat Bicara, di sini Vira kembali ingatkan untuk mendapatkan merchandise seperti gelas dan juga ada tumbler, ada topi dan ada kemeja, bisa dapatkan di YouTube. Maksud Vira bisa dapatkan di e-commerce, ada di Tokopedia dan juga ada di Shopee. Dan untuk mengikuti update perkembangan kapan aja nih podcast Sahabat Bicara tampil, itu bisa didapatkan di sosial media Instagram, bisa juga diikuti di Twitter dan di Facebook. Pembicaraan tadi mengenai petani millennials itu menarik sekali. Terima kasih banyak Kak Adam atas waktunya sudah menyempatkan berbincang-bincang di podcast Sahabat Bicara kali ini. Sahabat Bicara, Vira pamit undur diri dan narasumber Kak Adam Yanuar pamit undur diri. See ya. Minus mata Vira. Apa tuh bawahnya? Udah. Sosmed. Oh. Nggak pakai kacamata. Oh ya, Vira ke bawah dulu.